Gak mau kita jadi calo Bapak Ibu. Amin. Tapi kita harus sama-sama berangkat surga. Yuk berangkat bareng surga. Jangan hanya bisa ngomong, kita sendiri gak bisa melakukan. Jangan kita hanya bisa menasehati orang padahal kita gak bisa nasehati diri sendiri. Makanya kita harus berdamai dengan diri kita. Saya yakin kalau kita damai dengan diri kita bisa damai dengan orang lain. Amin. Amin. Kita damai juga dengan diri sendiri. Haleluya, membimbing pada kebenaran. Ini tugas seorang pemimpin. Saya berharap setiap kita leader di gereja ini, apapun jabatan kita, ada yang leader di rumah. Seorang pemimpin dalam keluarga harus bisa menjadi apa, saudara? Belum apa? Sahabat. Harus bisa menjadi pemimpin. Amin. Membawa orang hidup dalam kebenaran. Saya sebagai gembala harus berjuang membawa jemaat tetap hidup dalam kebenaran. Salah dikit saya tegur. Pokoknya siap-siap. Kalau nggak baper, tetap bertahan. Kalau baper ya say goodbye. Tapi nggak masalah buat saya. Yang penting saya sudah akan bimbing dan saya akan bawa dia hidup dalam kebenaran. Amin. Saya nggak jadi soal gereja mau penuh, mau setengah, mau kurang dikit. Tapi kalau yang bertahan adalah orang-orang yang siap untuk menerima teguran yang baik, siap untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tidak menjadi seorang yang baperan. Yes, tidak masalah sedikit pun jumlah kita, tapi kita punya kualitas yang baik. Daripada penuh gereja, rame-ramein gereja, tetapi isinya orang-orang yang hidup dalam masalah. Dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain yang bukan masalah dan masalah dan habis. Kapan kita akan bertumbuh dan berdua? Harus mulai dari diri sendiri, Bapak Ibu. Saudara siap? Bimbing benar-benar yang baik. Tegakkan keadilan. Amin. Amin. Tegakkan keadilan. Inilah tugas seorang pemimpin. Next. Selanjutnya, nah saya akan masuk ke poin, ke inti dari pembahasan kita hari ini. Apa kata kita tentang seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara? Apa kata Alkitab tentang seorang pemimpin? Yuk, Keluaran 22. Tidak usah cari, sudah ada ayatnya. Ayat 9. Perhatikan. Dalam tiap-tiap perkara, ini seorang pemimpin, seorang leader nih. Dalam tiap-tiap perkara, pertengkaran, harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang seekor pakaian, baik tentang barang atau apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang memutuskan? Ada seorang leader di sana. Siapa leadernya? Ada para imam. Amin. Ada para imam-imam yang melayani di rumah Tuhan yang akan memutuskan perkara seseorang. Kalau dia benar-benar mengambil, benar-benar dia mencuri, dia mengambil milik orang lain, maka kata ayat ini, dia harus mengembalikan 2 kali lipat. Perkara itu harus dia bawa ke pengadilan, ke rumah Tuhan. Dan di sana ada imam yang akan memutuskan perkara itu. Ulangan pasal 17 ayat 8-13. Bapak Ibu, kalau kita baca seluruh ini, di sana kita akan menemukan peran-peran imam. Bapak Ibu catat aja ayat, foto aja, ntar buka. Ayat-ayat yang tertera Bapak Ibu Saudara bisa foto. Peran seorang imam itu apa sih? Saya sudah tulis ayatnya. Mungkin waktu kita nggak cukup kalau kita buka semua ayat itu. Ulangan 17 ayat 8-13. Di sana juga bicara tentang seorang imam, kewajiban seorang imam. Apa yang harus dilakukan ketika ada masalah di sana? Apa yang dilakukan? Kita bisa baca di situ. Yeremia 18 ayat 8. Satu aja Pak, munculin Pak. Yeremia 18 ayat 18 bilang apa? Satu ayat. Yeremia 18 ayat 18. Supaya saya pembahasan juga banyak-banyak. Ya, baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan kesepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan apa Bapak Ibu? Seorang imam tidak akan kehabisan ajaran. Seorang imam akan apa? Bijaksana. Tidak akan kehabisan apa? Nasihat. Dan Nabi
tidak akan kehabisan Firman. Dia tidak akan pernah kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataan. Bapak Ibu sudah dikatakan tadi jelas tentang seorang imam. Satu lagi ayatnya Pak. Yesaya 7:26. Yesaya 7:26. Kita lihat lagi di sana apa? Kalau kita tentang seorang pemimpin atau seorang imam. Yuk, mana dia? Yesaya 7 ayat 26. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Ini sebuah nubuatan tentang semuanya itu akan hilang. Nasihat semua akan hilang. Pengajaran-pengajaran semua itu akan hilang. Ada masanya semua itu akan hilang. Tetapi saya kasih tahu, selama masih ada nasihat yang baik, selagi masih ada kesempatan, masih kita bisa dengar keluar, mari kita ambil Bapak Ibu. Amin. Semua bahasa hikmat dunia akan selesai pada akhirnya. Pendeta akan selesai berkhotbah. Saya tak akan berdiri lagi khotbah di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap taburan firman Tuhan yang saudara sudah terima selama menjadi anak Tuhan, saudara, firman itu akan terus bertumbuh dalam setiap kita. Kembali Bang, itu materi saya. Lanjut, next. Yuk Bapak Ibu, saya jauh pelan-pelan. Kembali ke Mika. Kita akan belajar dari Mika tadi. Mika pasal 3. Ada 3 hal penting yang kita akan pelajari di sini. Sebelum saya tutup khotbah saya, ada 3 hal penting yang kita pelajari dari kisah yang kita baca tentang Mika pasal 3 ayat 1-12. Yang pertama, ayat yang pertama, Mika 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ini kita melihat tentang seorang pemimpin yang bersekongkol dengan sebuah kejahatan. Seorang pemimpin yang sekongkol dengan apa Bapak Ibu? Kejahatan. Saya mau kasih tahu lewat pembacaan ini, setiap kita leader, para pemimpin, sebelum dipercayakan Tuhan kita mungkin untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih besar, mari Bapak Ibu, jangan kita bersekongkol dengan kejahatan. Amin. Karena kita baca tadi di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana di sana dikatakan para pemimpin-pemimpin mereka bersekongkol, sudah. Bersekongkol dengan cara bagaimana? Orang yang menyuap. Coba Bang, ambilkan ayatnya. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Supaya betul-betul kita lihat. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Bisa? Mika 3 ayat 1 sampai 4. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Ayat yang pertama, kataku, baiklah dengar, hai para kepala. Lihat Bapak Ibu, hai para kepala Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Mereka tahu akan keadilan. Tapi lihat ayat yang kedua, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangku. Mereka memakan daging dari bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhku. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potong-potongan dan seterusnya. Mereka sendiri nanti akan berseru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembuhkan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan mereka. Siapa mereka? Para leader, para pemimpin. Tapi dikatakan Tuhan tidak mendengarkan mereka. Kenapa? Ayat sebelumnya tadi 1 sampai 3 diceritakan tentang kejahatan yang dilakukan para pemimpin. Kejahatan apa? Yang seharusnya
Pemimpin itu tadi melakukan tadi 4 hal tadi. Dalam PowerPoint saya. Seharusnya mereka melindungi. Amin. Seharusnya mereka mensejahterakan rakyatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Justru mereka menguliti. Ayat yang dibilang tadi itu seperti daging dipisahkan dari tulang-tulang. Ini bicara tentang penderitaan umat Tuhan. Umat Tuhan yang betul-betul di mana mereka harus mencari keadilan. Mereka pergi kepada pemimpin-pemimpinnya, tapi para pemimpinnya hanya bisa memberikan kemenangan kepada orang yang punya uang. Dia pergi kepada raja-raja pemimpin, saudara. Tapi para pemimpin mereka sudah bersekongkol jahat. Sehingga umat Tuhan, aduh kami bingung membawa kemana perkara kami. Tidak temukan. Udahlah, kami pergi kepada pemimpin-pemimpin rohani. Sama, pemimpin rohani juga bersekongkol. Sehingga para umat Tuhan teriak, dia mereka seperti daging dan dikuliti, saudara. Dipisahkan dari tulang-tulang. Ini bicara tentang penderitaan yang luar biasa. Haleluya. Mereka bersekongkol. Yesaya 1:23. Baca ayat ya kita hari ini ya. Siap? Yesaya 1:23. Tapi semua saya baca. Yesaya 1:23. Bilang apa? Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesaya 1:23. Para pemimpin adalah pemberontak, bersekongkol dengan pencuri. Semua yang suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membelah hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Lihat ini Bapak Ibu Saudara. Para pemimpinnya yang korup, pemberontak, bersekongkol dengan apa? Mencuri. Mereka sogok, mereka suap. Haleluya. Saya berharap di gereja ini para leader tidak ada yang mau disogok. Saya berdoa supaya di gereja ini para pemimpin-pemimpin tidak ada yang jadi pemberontak. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang memberontak ya. Amin. Amin. Saya berdoa supaya di gereja ini tidak ada yang bersekongkol untuk melakukan pencurian. Pak, kami tidak melakukan pencurian. Kami tidak bersekongkol. Aduh, repot lagi kalau bilang kita nggak bersekongkol. Tapi hati-hati Bapak, ada hal-hal kadang-kadang yang kita tidak sadar. Kita ternyata bersekongkol melakukan pencurian. Sedikit aja saya singgung. Apakah kita seorang pencuri atau bukan? Bapak Ibu, apakah kita seorang pencuri atau bukan? Bapak Ibu pernah dengar tentang seperpuluhan? Pernah dengar perpuluhan? Ini lagi rame di media sosial. Ada yang bilang gini, gak usah bayar perpuluhan. Kami udah datang ke rabi-rabi yang ada di Israel. Kami udah tanya apakah rabi-rabi bayar perpuluhan, dan rabi-rabi bilang tidak ada perpuluhan. Balik ke Indonesia, dia bilang sama jemaatnya gak usah bayar perpuluhan. Itu perpuluhan tidak berlaku lagi. Itu cuma zaman dulu. Dia share di media sosial, saudara. Dia bilang sama jemaatnya gak usah bayar perpuluhan. Ternyata saudara, didatangkan rabi dari sana ke Indonesia. Disiaran langsung ditanya, Rabi, kami tanya, apakah di Israel para rabi-rabi di sana masih bayar perpuluhan sampai hari ini? Karena ada pendeta bilang mereka ke Israel nanya, Rabi katanya tak bayar perpuluhan. Rabi itu dia bilang, sampai hari ini kami tetap bayar perpuluhan. Saya mau kasih tahu, berarti berita yang disampaikan oleh pendeta itu berita hoax, berita bohong. Risau sekali para pengajar, boleh saya bilang para imam-imam model kayak begini. Sebuah kebenaran diputar balik supaya jemaat tidak usah bayar perpuluhan. Kenapa? Karena dia jengkel sama ada pendeta yang uang perpuluhan dia korup, dia bawa, dia belikan gonta-ganti mobil, dia beli rumah. Memang ada yang belajar kayak gitu pendeta. Uang gereja dia main, saudara. Dia pakai untuk kenikmatan pribadi. Dia marah sama pendeta itu, akhirnya dia bilang, nggak usah bayar perpuluhan. Karena dia lihat pendeta itu memang hidup dari perpuluhan. Akhirnya apa sudah cuci otak jemaat, nggak usah bayar perpuluhan. Tanpa kita sadar, kita sedang memutar balikan kebenaran.
Amin. Adalah apa kata Alkitab? Maliaki 3:16 jelas, bawalah seluruh. Bang, tolong bang. Maliaki 3:16. Rido, coba bang. Maliaki 3:16 bang. 2, 3. Ada yang bisa baca? Ada yang dapat? Maliaki 3. Ayat berapa tuh? Maliaki 3 ayat 10. Nah, ayat 10, sorry. Ya, 10. Maliaki 3 10. Itu dia. 3. Pantas dicari-cari gak ketemu ya? Iya, gak ada. Ada kok? Ada yang dapat? Gak ada. Bawalah seluruh persembahan. Ada kan? Baca Pak, yang ketiga Pak. Bawalah Maliaki berapa itu? 3 ayat 10. Nah, Maliaki 3:10 atau Pak? Baca Pak. Bawalah seluruh persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kemana bawanya? Ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan. Terus? Supaya ada persediaan makanan. Ada persediaan. Dan ujilah aku. Ujilah aku kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan kitab-kitab langit dan memberkati engkau sampai pada kelimpahan? Itu kata Allah. Tuh. Kalau ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kalau ini nggak berlaku di zaman ini, ngapain dikanonkan, dimunculkan ayat ini di kitab kita? Tapi kalau ini ayat ini masih dimunculkan dalam Alkitab kita, pembacaan kita berarti ayat ini berlaku di dalam perjanjian baru pun tidak ada pembatalan dari Tuhan Yesus bahwa tidak boleh bawa perpuluhan. Maka Tuhan bilang, apa yang bisa kamu berikan pada Allah, kamu berikan pada Allah. Apa yang kamu bisa berikan pada Kaisar, berikan pada Kaisar. Tidak ada pembatalan soal perpuluhan. Perpuluhan itu apa sih? 1/10 dari gaji kita. Bawa ke sini. Atau ke sono, ke kota. Amin saudara. 1/10. 1 juta gaji berapa restoran ke Tuhan? Tuhan punya. Kita berapa? 900. Kita banyak. Tuhan cuma kasih